Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Asyari dari program studi ilmu komputer FMIPA UPI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah e-business, yaitu e-procurement. Berbicara tentang e-procurement, tentu berkaitan dengan proses pengadaan barang maupun jasa. Nah, biasanya pengadaan barang maupun jasa ini adanya di instansi ataupun perusahaan-perusahaan. Nah, proses pengadaan barang ini menjadi kegiatan yang rutin, selalu dilakukan dengan jangka waktu dan tempo waktu yang tertentu. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari proses pengadaan barang ini? Nah, jadi tujuannya itu intinya untuk memenuhi kebutuhan barang ataupun jasa yang diperlukan untuk keberlangsungan operasional dari instansi atau perusahaan tersebut. Nah, jadi terus proses pengadaan barang ataupun jasa itu biasanya masih bersifat konvensional, mulai dari pengadaannya sampai ke report ataupun laporannya. Nah, biasanya hal itu menyebabkan adanya masalah-masalah dalam pengadaan barang. Misalnya lamanya proses pengadaan, terus biayanya yang besar. Selain itu ada kurang transparansinya proses pengadaan, terus hingga proses pelaporan yang tidak akurat ataupun lambat. Nah, sistem e-procurement ini sudah diterapkan di Indonesia. Jadi dalam sistem e-procurement itu seluruh proses-prosesnya dari mulai pengumuman, terus pengajuan penawaran, seleksi, sampai pengumuman pemenang tendernya itu akan dilakukan secara online. Jadi ada di website atau situs dari instansi maupun perusahaan. Nah, hal apa aja sih yang diharapkan setelah kita mempelajari e-procurement ini? Nah, yang pertama, kita diharapkan bisa mendefinisikan atau mengerti apa itu e-procurement dan juga bagaimana keseluruhan dari proses e-procurement tersebut. Kemudian kita bisa mengidentifikasi benefits atau keuntungan dan risiko dari penerapan e-procurement itu sendiri, baik itu di instansi-instansi ataupun perusahaan. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi metode-metode atau jenis procurement dalam penghematan ongkos atau biaya. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian dari e-procurement itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang dimaksud e-procurement? Nah, jadi e-procurement itu sebuah integrasi dan manajemen elektronik terhadap semua aktivitas pengadaan barang maupun jasa, termasuk proses lelang, permintaan pembelian, kemudian pemberian hak pemesanan,
pengiriman dan pembayaran antara pembeli dan supplier atau pemasok. Nah, e-procurement itu juga berkaitan dengan negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. Nah, biasanya e-procurement ini kebanyakan diakses dari website oleh perusahaan-perusahaan besar atau badan-badan usaha umum. Jadi e-procurement ini juga merupakan aplikasi e-commerce sebenarnya untuk proses negosiasi dan perjanjian atau kontrak. E-procurement sendiri mempunyai beberapa komponen, yaitu ada hardware, software, brainware, user, policy, governance, business process, dan infrastruktur. Nah, yang pertama untuk hardware. Hardware ini perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan untuk mendukung e-procurement itu sendiri. Contohnya misalnya komputer, seperangkat komputer lengkap dengan keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini software. Software itu berupa perangkat lunak yang berfungsi sebagai sistemnya, sistem yang menjalankan e-procurement. Contohnya itu misalnya ERP atau Electronic Resource Planning. Kemudian yang ketiga ini brainware atau istilah lainnya sumber daya manusia. Nah, SDM di sini berfungsi sebagai operatornya. Jadi operator yang menjalankan sistem e-procurement. Kemudian ada user atau pengguna. Nah, user ini sangat berperan penting pada komponen e-procurement karena jelas tanpa adanya user, sistem ini tidak bisa berjalan dengan sempurna. Kenapa? Karena tujuan dari pembuatan e-procurement sendiri adalah untuk melayani user. Nah, kemudian ada policy atau kebijakan. Nah, tujuannya itu untuk mengatur sistem yang sedang berjalan dan memberi kebijakan-kebijakan sehingga di procurement itu sistem dan prosesnya dapat berjalan dengan baik. Kemudian governance atau tata kelola, pengelolaan, yaitu aturan dari pemerintah yang menjadi pusat acuan pembuatan maupun proses berjalannya di procurement. Kemudian ada proses bisnisnya. Nah, proses bisnis yang terdapat dalam suatu instansi atau perusahaan tertentu, di mana proses bisnis ini yang akan menjadi dasar dari e-procurement itu sendiri. Nah, yang terakhir ada infrastruktur. Nah, infrastruktur ini yang berada di dalam perusahaan, di mana infrastruktur tersebut saling berintegrasi untuk mencapai tujuan dalam perusahaan tersebut. Berikutnya ada 5 prinsip dalam e-procurement. Yang pertama ada at the right price, kemudian deliver at the right time, kemudian of the right quality, of the right quantity, dan from the right source. Nah, yang pertama itu ada at the right price. Maksudnya barang yang diperlukan
harus sampai ke tempat yang tepat. Kenapa? Karena apabila barang yang dikirim itu tidak sampai ke tempat tujuan, maka ini akan mengurangi tingkat efektivitas. Karena barangnya salah tujuan, keakuratannya akan kurang. Oleh karena itu, e-procurement harus memastikan bahwa barang dikirim ke tempat yang benar. Karena jalur pengirimannya sudah diatur di dalam sistem. Kemudian deliver at the right time. Intinya adalah setiap barang yang diperlukan itu harus dikirim tepat waktu. Karena apabila tidak dikirim tepat waktu, akan mengurangi efektivitas perusahaan dalam proses bisnisnya gitu. Jadi proses pengolahan, produksi, terus proses memperoleh material-material yang dibutuhkan itu akan terkendala atau terhambat dan berimbas pada proses-proses berikutnya, sehingga e-procurement memastikan bahwa setiap barang itu harus dikirim tepat waktu. Kemudian yang ketiga, are of the right quality. Ini berkaitan dengan kualitas barang. Jadi barang yang dikirim itu, yang telah sampai di tangan perusahaan itu harus benar-benar sama dengan yang dipesan gitu. Jadi jangan sampai setelah barang didapat ternyata kualitasnya berbeda, kualitasnya lebih di bawah standar dari keinginan perusahaan atau instansi tersebut. Kualitas barang tentu sangat berpengaruh dalam peningkatan efisiensi perusahaan, karena kualitas barang yang terjamin sehingga berpotensi mengurangi kemungkinannya terjadi defect. Yang keempat itu of the right quantity. Ini berkaitan dengan jumlah barang. Kalau tadi itu kualitas, kalau ini jumlah barang. Jadi setiap barang yang diperlukan, yang dipesan itu jumlahnya harus sesuai. Ini berkaitan karena hal ini memastikan bahwa tidak ada kehilangan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Jadi perusahaan nggak perlu mengecek jumlah barang lagi dari awal. Terus itu juga akan memakan waktu yang panjang. Intinya akan memakan waktu lah. Kemudian yang terakhir ada from the right source. From the right source ini maksudnya barang yang dipesan oleh instansi atau perusahaan itu bersumber dari sumbernya itu benar. Karena ini sangat berguna untuk menghilangkan pemalsuan terhadap barang yang dipesan gitu. Karena apabila barangnya palsu tentu kualitasnya akan berbeda. Kualitas barang ini akan mendukung efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam proses bisnisnya. Ketika kita mengimplementasikan e-procurement terhadap bisnis perusahaan, tentunya akan ada pengaruh atau dampak yang diantaranya pertama, e-procurement menawarkan kesempatan seluas-luasnya untuk peningkatan kualitas atau perbaikan dalam hal biaya dan juga produktivitas. Kemudian selain itu, e-procurement juga merupakan salah satu cara yang bisa dibilang paling efektif untuk menyempurnakan manajemen
khususnya dalam proses langsung maupun tidak langsung, dan juga dalam pencarian sumber pembelian. Selanjutnya, strategi e-procurement ini merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan daya saing di waktu yang akan datang. Jadi bisa berlaku untuk jangka panjang. Selain itu, e-procurement pun dapat mempercepat proses pengadaan barang maupun jasa, dan juga meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, sebenarnya nggak hanya ini saja, tapi juga ada manfaat atau dampak-dampak lain seperti menghemat biaya administrasi pengadaan, biaya penggunaan bahan habis pakai, kemudian bisa mendapatkan harga dari produk atau jasa yang lebih kompetitif. Kenapa bisa seperti itu? Karena semakin banyaknya peserta yang mendaftarkan diri dalam proses pelelangan. Ya, setelah kita mengetahui beberapa dampak dari e-procurement, sekarang kita akan mengenal tipe atau metode-metode dalam e-procurement. Nah, di sini ada 6 tipe dari e-procurement. Yang pertama ada web-based ERP atau web-based electronic resource planning. Kemudian kedua ada EMRO. Ini singkatan dari Electronic Maintenance, Repair, and Operating. Kemudian yang ketiga ada e-sourcing. Yang keempat ada e-tendering. Kemudian e-reserve auctioning. Dan yang keenam e-informing. Kita coba bahas singkat saja. Nah, yang pertama itu web-based ERP. Nah, dalam metode ini akan membuat dan menyetujui daftar permintaan, kemudian penempatan daftar pembelian, kemudian menerima barang dan jasa dengan menggunakan sistem software yang tentunya sistem tersebut berbasis teknologi internet. Kemudian yang kedua, Electronic Maintenance, Repair, and Operating. Sebenarnya ini hampir sama dengan web-based ERP, namun dari segi barang dan jasanya yang diminta itu adalah non-produk yang berkaitan dengan jasa pemeliharaan, perbaikan, dan juga operasional, berkaitan dengan operasional. Dan ketiga ini e-sourcing. Jadi ini merupakan daftar informasi barang atau jasa yang dipublish oleh produsen dan penjual secara elektronik, tentunya di situs e-procurement, yang diantaranya berisi nama, tempat, kemudian harga, juga spesifikasi teknis, dan kualitas mengenai produk atau barang tersebut. Yang keempat ada e-tendering. Nah, dalam e-tendering, pelelangan umum dalam rangka mendapatkan barang atau jasa yang penawaran harganya itu dilakukan satu kali pada satu hari. Tanggal dan waktunya telah ditentukan dalam dokumen pengadaan. Nah, tujuannya untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas.
dan sasaran yang telah ditetapkan. Mempergunakan media elektronik yang berbasis web dan internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi. Kemudian yang kelima ini e-reserve auctioning, jadi penggunaan teknologi internet untuk membeli barang atau jasa dari sejumlah penyedia atau pemasok yang sudah dikenal atau maupun yang belum dikenal. Dalam tipe ini bisa jadi dimungkinkan terjadinya istilahnya cost bidding. Cost bidding ini yaitu lebih dari satu kali penawaran. Jadi penawarannya lebih dari satu kali. Nah, yang terakhir ini informing. Dalam informing ini terjadi proses pengumpulan dan pendistribusian informasi pembelian dari pihak internal dan eksternal yang tentunya berbasis teknologi dan memanfaatkan internet. Ya, setelah kita mengetahui tipe atau metode dari e-procurement, sekarang apa sih sebenarnya tujuan dari e-procurement tersebut? Ada banyak sebenarnya tujuan dari e-procurement, diantaranya yang pertama itu cost reduction atau pengurangan biaya, meminimalisasi biaya yang dikeluarkan. Kemudian enhance budgetary control, yaitu meningkatkan kualitas atau yang berkaitan dengan kontrol anggaran. Kemudian elimination of administrative error, itu mengurangi atau sebisa mungkin menghilangkan kesalahan atau error dalam administrasi. Kemudian tujuan lainnya itu meningkatkan produktivitas dari pembeli, lalu meningkatkan kualitas manajemen informasi, meningkatkan proses pembayaran, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan barang atau jasa, memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan informasi tentang barang ataupun jasa dan penyedianya atau supplier. Kemudian menjamin proses pengadaan barang tersebut agar berjalan lebih cepat dan akurat. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pelaku pengadaan barang atau jasa. Kemudian tujuan lainnya menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang atau jasa. Lalu dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia dan panitia pengadaan barang yang mendukung pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Juga terhindarkan dari segala bentuk intimidasi. Nah, sekarang kita akan bahas resiko dari dampak e-procurement. Pertama ada organizational risk.
Jadi risiko yang berkaitan dengan keorganisasian. Nah, sebenarnya salah satu dampak yang mungkin pasti terasa itu minimalisasi staf atau pegawai. Jadi bisa dibilang di procurement ini memang mengurangi jumlah operator atau staf yang menjalankan sistem. Jadi dampaknya kan pegawai yang mungkin jadi bisa dibilang kurang kerjaan atau bingung mau mengerjakan apa karena beberapa peran yang biasa ia lakukan sudah tercover oleh sistem di procurement tersebut. Dan tindak lanjutnya tergantung dari perusahaan atau instansi tersebut. Apakah tetap memperkerjakan pegawai atau memindahkannya ke bagian pekerjaan lain, atau mungkin kemungkinannya mem-PHK staf atau pegawainya. Nah, kemudian adapun risiko dari sudut teknologi, dari segi teknologi, nah itu berkaitan dengan pengintegrasian dengan sistem keuangan yang sudah ada atau sebelumnya. Bisa jadi dalam suatu perusahaan atau instansi menggunakan atau menerapkan teknologi yang bisa mendukung e-procurement, padahal infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan tersebut masih kurang, atau mungkin biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan beberapa integrasi yang berbasis teknologi itu ternyata biayanya itu masih belum cukup. Bisa jadi salah perhitungan dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui risiko dari penggunaan e-procurement, nah sekarang kita lanjutkan ke implementasi dari e-procurement tersebut. Ada beberapa jenis implementasi. Kita bisa lihat ada stock control system, CD or web-based catalog, email or workflow system, order entry on website, accounting system, and ERP system. Yang pertama itu stock control system. Nah, stock control system ini berkaitan dengan sistem yang mengatur atau mengelola stok barang. Kemudian web-based catalog ini menggunakan katalog, kemudian via email atau pemesanan langsung dari website e-procurement, kemudian sistem akuntansi, dan juga sistem ERP atau Electronic Resource. Nah, sekarang kita langsung ke contoh kasus dari implementasi e-procurement. Yang pertama yaitu government atau bidang pemerintahan. Nah, sistem pengadaan barang atau jasa yang ada di Indonesia saat ini yang masih manual itu sebenarnya masih memiliki kelemahan, masih banyak celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi, terus masih ada kecurangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
yang memanfaatkan ketidakefektifan dari proses pengadaan barang maupun jasa tersebut. Karena untuk menghindari hal-hal tersebut, maka pemecahan masalahnya adalah dengan menggunakan sistem e-procurement. Kenapa? Karena e-procurement ini merupakan salah satu solusi, salah satu pendekatan yang terbaik dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan tugas atau tanggung jawab dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa di pemerintahan. Karena dengan adanya procurement ini, kontak langsung antara penyedia barang atau supplier itu dengan panitia pengadaannya itu menjadi semakin rendah gitu. Jadi proses pengadaannya dapat berlangsung lebih transparan lah. Selain lebih transparan juga bisa lebih hemat waktu, hemat biaya, dan bisa mudah dalam proses pertanggungjawaban keuangannya. Nah, untuk procurement dalam instansi pemerintahan ini sama halnya dengan procurement dalam perusahaan, tapi ada beberapa perbedaan yang mencolok antara pemerintahan dan perusahaan dalam memperoleh barang atau jasa. Nah, perbedaannya itu pertama, untuk semua pengadaan pemerintah itu harus dilakukan dalam kode hukum dan peraturan tertentu, peraturan yang ketat. Kemudian pemerintah itu biasanya perlu untuk membeli barang-barang ataupun jasa dalam jumlah yang lebih besar daripada perusahaan, jadi skalanya lebih besar, sehingga instansi pemerintah itu lebih sering menuntut lebih ke vendor. Terus pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah ini menyediakan beberapa manfaat juga untuk pembeli maupun penjualnya. Jadi semua pembelian yang dilakukan oleh pemerintah itu harus dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat menciptakan kompetisi. Jadi harus kompetitif. Karena kegiatan pengadaan itu terbuka untuk persaingan. Jadi harga barang dan jasa itu biasanya jatuhnya itu nanti lebih rendah, lebih murah. Vendor juga bisa mendapatkan keuntungan dari pengadaan ini karena terdorong oleh adanya persaingan itu tadi. Jadi semua pemasok ingin memiliki opportunity atau kesempatan untuk mengadakan kontrak dengan pemerintah yang dapat secara tidak langsung mungkin meningkatkan reputasi dari vendor tersebut. Sebelum pengadaannya dimulai, pemerintah itu harus menjalankan beberapa praktek untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang didapatkan itu sesuai standar, jadi telah memenuhi standar. Kemudian praktik pengadaan lainnya menetapkan kriteria dulu, kriteria untuk membandingkan tawaran-tawaran yang ada, karena nanti kan akan banyak tawaran, tapi kriteria itu juga nggak bisa asal ada ketentuannya gitu. Jadi harus mencakup faktor-faktor seperti kelengkapan penawaran, terus kesesuaian dengan kondisi dan lain-lain. Terus salah satu tren dari pengadaan barang dan jasa itu kan e-procurement atau pembelian elektronik. Nah, banyak instansi atau pemerintah yang telah mampu untuk membeli barang atau jasa lebih cepat dengan biaya yang efektif
akibat dari menggunakan e-procurement itu tadi. Untuk selanjutnya saya akan membahas layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Jadi LPSE ini layanan yang unit kerja penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan barang ataupun jasa. LPSE ini didirikan oleh kementerian atau lembaga atau perguruan tinggi maupun BUMN untuk memfasilitasi pejabat atau pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa dalam pemerintahan secara elektronik. Organisasi LPSE itu sekurang-kurangnya ada administrator sistem elektroniknya, kemudian ada unit registrasi dan verifikasi pengguna, juga ada unit layanan pengguna. Jadi fungsi dari LPSE itu mengelola sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE, kemudian menyediakan pelatihan kepada panitia atau penyedia barang atau jasa, menyediakan sarana akses internet, kemudian menyediakan bantuan teknis untuk pengoperasian SPSE, lalu melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap panitia dan penyedia barang maupun mungkin itu sekilas tentang penjelasan implementasi dalam pemerintahan. Selain di pemerintahan, e-procurement juga berlaku atau diterapkan di instansi atau perusahaan. Sekarang saya akan coba jelaskan atau ambil contoh penerapan e-procurement dalam sebuah instansi. Saya ambil contoh e-procurement pada PT PLN. Nah, sekarang kita coba jalan-jalan dulu ke websitenya. Kita cari e-procurement PLN. Nah, ini dia website dari e-procurement PT PLN. Kita scroll ke bawah. PLN ini salah satu badan usaha milik negara yang sudah menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG, atau lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik dalam aspek bisnis dan pengelolaan perusahaan pada semua jalan perusahaan. Bisa kita baca. Nah, di sini ada ini ada penjelasan konsep pengembangan aplikasinya. Nah, kita simpan saja. Kita coba lihat. Nah, di sini dijelaskan konsep pengembangan aplikasi. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, pertama-tama PLN atau unit ini melakukan alokasi anggaran untuk subunit di bawahnya. Kemudian setelah itu melakukan perencanaan. Jadi subunit melakukan perencanaan dari RAB atau rencana anggaran.
yang telah dialokasikan tersebut. Kemudian ada proses inisialisasi pengadaan. Jadi panitia melakukan inisialisasi pengadaan terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu mengubah data pengadaan. Jadi jika terjadi kesalahan pada saat inisialisasi, panitia dapat melakukan perubahan data sebelum pengadaan disetujui. Nah, setelah itu, tentang persetujuan pengadaan yang akan diumumkan itu harus disetujui oleh ketua panitia. Nah, nanti ada panitia yang menetapkan jadwal kualifikasi pengadaan. Kemudian untuk masalah pengumuman atau undangan kualifikasi itu nanti akan diumumkan minimal 3 hari sebelum pendaftaran kualifikasi dimulai, atau nanti panitia mengundang penyedia barang ataupun jasa untuk pemilihan langsung. Kemudian nanti penyedia barang ataupun jasa mendaftar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian untuk pengambilan dokumen oleh penyedia barang ataupun jasa, nanti apabila yang mengambil dokumen kualifikasinya lebih kecil dari 3, maka akan dilakukan kualifikasi ulang. Kurang dari 3, maka akan dilakukan kualifikasi ulang. Kemudian penetapan kriteria akan digunakan untuk seleksi kualifikasi. Setelah itu nanti akan dilakukan seleksi kualifikasi penyediaan barang ataupun jasa. Lalu hasil kualifikasi nanti akan diumumkan. Nah, untuk pengambilan dokumen pengadaan, jadi nanti peserta yang lulus akan mengambil dokumen pengadaan, kemudian akan masuk ke proses unleasing atau penjelasan. Jadi ada penjelasan pengadaan barang ataupun jasa. Kemudian nanti ada pemasukan dokumen dan data penawaran. Nah, nanti panitia akan melakukan pembukaan penawaran. Setelah itu akan dilakukan evaluasi administrasi teknis, harga dan penawaran harga e-auction dan e-bidding, yaitu pelelangan dan penawaran. Setelah itu panitia akan melakukan pembuktian kualifikasi dan melakukan klarifikasi harga. Setelah itu panitia akan melakukan penetapan pada calon pemenang. Panitia memberitahukan pemenang dari pengadaan. Lalu nanti panitia akan memberi kesempatan selama masa sanggahan. Lalu panitia akan memilih atau menunjuk pemenang. Nah, nanti pada akhirnya pemenang akan melakukan pembuatan kontrak. Kemudian kita bisa lihat penjelasan dari websitenya langsung, bisa dibaca di eprop.pln.co.id. Ya, setelah tadi kita membahas tentang implementasi e-procurement, baik itu dalam pemerintahan, instansi maupun perusahaan, sekarang kita akan membahas hambatan dalam penerapan e-procurement. Nah, ada beberapa hambatan dalam penerapan e-procurement, antara lain karena banyak bisnis skala kecil dan menengah yang lambat dalam pengadaan secara online. Selain itu juga jumlah supplier atau pemasok yang memiliki perlengkapan untuk berpartisipasi dalam e-procurement tidak banyak. Jadi ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam menerapkan
e-procurement tersebut, yaitu pertama supplier atau pemasok yang mampu mendukung fitur elektronik, kemudian pencarian supplier baru, setelah itu biaya transaksi dan ketersediaan konten serta transparansi proses e-procurement tersebut. Nah, di sini ada gambar dari alur proses e-procurement. Nah, di sini kita bisa lihat ilustrasi dari originator. Jadi originator itu bisa dibilang istilahnya pengusul dari pengadaan barang, kemudian mengajukan semua daftar keperluan barang maupun jasa ke approver. Approver di sini adalah bagian yang mempunyai wewenang untuk melakukan persetujuan atas usulan yang telah dibuat. Bisa jadi manajer ataupun bidang lain yang mempunyai wewenang. Kemudian dari approver ini akan diberikan datanya ke buyer atau pembeli. Nah, dari buyer itu nanti akan disampaikan ke supplier. Jadi anggapannya di sini sudah ada supplier atau pemasok. Kemudian nanti dari supplier barang atau jasa itu akan diberikan kepada buyer. Nah, setelah barang diterima nanti akan ada penghitungan, nanti akan diberikan ke akuntan. Setelah itu setelah prosesnya selesai, langsung ke pembayaran ke customer. Jadi asumsinya bahwa barang sudah sampai di gudang dari instansi atau perusahaan tersebut. Nah, ini pun sebenarnya sama, tidak jauh berbeda, sama seperti gambar yang sebelumnya. Dari originator ke approver atau manager, kemudian dilanjutkan ke buyer atau supplier, kemudian setelah barang diterima dan sampai, dilakukan pencocokan dan pembayaran. Nah, sekarang kita akan membahas proses integrasi dari sistem di perusahaan atau instansi dengan sistem supplier atau pemasok. Nah, ada 3 perbedaan mendasar. Di sini ada 3 ilustrasi. Nah, untuk orang yang berwarna biru ini mewakili supplier, dan yang berwarna hitam ini mewakili customer. Yang pertama adalah one to many. Jadi di mana satu supplier menangani banyak customer, seperti sistem monopoli. Sementara yang kedua ini sebaliknya, yaitu many to one. Jadi ada banyak supplier yang menangani satu customer. Biasanya melakukan penawaran atau lelangan dari website e-procurement-nya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu many to many, di mana banyak supplier menangani banyak customer. Nah, ini masih berkaitan dengan pengintegrasian sistem dalam perusahaan dengan sistem supplier atau pemasok. Di sini ada screenshot dari katalog online. Kita bisa lihat di sini ada menu-menunya, interaction, purchasing, personal, administration, help. Kemudian ada menu navigasi. Nah, di sini ada penjelasan, ada keterangan tentang baris nomor, kemudian produk code atau kode barangnya, lalu ada deskripsinya,
lalu ada keterangan dari supplier atau nama pemasoknya siapa, ada jumlah unit, harga, dan presentasi rating. Lalu di sini berkaitan dengan government marketplace exchange, yaitu tampilan website dari perolehan. Nanti ada penjelasan lebih lanjut di video. Lalu ini masih berkaitan juga, yaitu supply2.gov.uk. Bisa dilihat sendiri tampilan websitenya. Welcome to the supplier road to government portal. Ini bisa diakses langsung di www.supply2.gov.uk. Nah, ada beberapa video yang bisa disaksikan mengenai procurement. Selamat menonton.
Nah, sekarang sampailah kita pada akhir dari pemaparan atau presentasi dari e-procurement. Tadi kita sudah membahas tentang definisi dari e-procurement, kemudian tujuan, manfaatnya, terus jenis-jenis dari e-procurement yang umumnya digunakan, kemudian bagaimana proses dan contoh proses dari e-procurement, lalu hambatan-hambatan apa saja dalam penerapan e-procurement, kemudian ada tadi sedikit ilustrasi dalam bentuk video. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan atau penyampaian yang kurang jelas atau kurang memuaskan. Saya juga berterima kasih pada Pak Herbert Siregar selaku dosen pengampu dan teman-teman yang sudah membantu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.